Sahabat misioneri dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Kakak Eksa dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki 1 Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Jumat, tanggal 11 bulan April tahun 2025, merupakan pekan 5 Prapaskah. Hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita masing-masing, mari kita merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk hari baru yang boleh kami peroleh pada saat ini. Terima kasih untuk pernyataan Tuhan selama istirahat panjang kami. Terima kasih juga untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dan beraktivitas melanjutkan kegiatan kami. Ya Tuhan, terima kasih atas tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Kami hendak duduk diam, meresapkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam tugas dan keputusan kami sepanjang hari ini. Tambahkanlah iman percaya kami, agar dalam kehidupan ini kami tidak mulai terpengaruh oleh hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapapun firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak pernah membuat satupun tanda, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada kali ini, kita mengetahui tentang orang-orang Yahudi yang hendak membunuh Yesus dengan melempari ia dengan batu. Namun mengapa? Karena mereka menganggap Yesus seperti pembohong dengan mengaku atau menyamakan dirinya bahwa dirinya adalah Allah. Walau begitu, Yesus tetap tenang untuk menghadapi situasi yang tidak menguntungkan itu. Yesus menerangkan kepada mereka tentang kebenaran. Yesus masih membuka tangan untuk menerima mereka, walau mereka pada awalnya tidak sadar. Dengan tetap ingin menangkap Yesus, namun akhirnya Yesus lari ke sungai Yordan. Secara tidak sadar mereka perlahan-lahan menemukan kebenaran dan mulai mengikuti Yesus. Dia meminta diri mereka untuk dibaptis oleh Yohanes. Walau Yesus pada saat itu dihadapkan pada ancaman kematian, ia tidak lari dari tugas perutusannya. Namun ia malah berbalik dan mulai membuka tangan untuk menerima mereka dan setia pada perutusannya. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan,
Apakah kita selalu tenang dalam situasi apapun yang kita hadapi? Apakah kita sudah setia akan tugas dan keputusan yang telah diberikan kepada kita? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mari kita selalu mengembangkan diri kita untuk selalu menjadi orang yang lebih baik dan mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu Do Re Mi pada pagi hari ini. Semoga kita mampu menjadi pelaku sabda Tuhan yang baik, dan semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Do Re Mi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.